Jadi sadari yang dikasih Tuhan. Saya akankan pada kata memilih dan kudus. Memilih dalam bahasa Yunani eklogomai, yaitu memilih artinya Allah telah memilih kita secara langsung, dan di sini memiliki keterangan waktu yang menunjukkan peristiwa yang sudah terjadi atau yang sudah dilakukan Allah sebelum dunia dijadikan. Dan di sini dikatakan bahwa memilih juga arti bersifat select atau select berarti memilih dan menyingkirkan yang lain. Kata memilih di sini memberikan pemahaman bahwa banyak memiliki kemungkinan dipilih, namun sedikit yang terpilih. Karena tidak memiliki syarat, maka tidak dipilih. Dan sudah jelas bahwa ketika Allah sendiri telah memiliki yang sudah hidup dan menjalankan iman di dalam Kristus Yesus, Allah yang telah memilih kita. Jadi di sini juga dalam Mazmur 63 ayat 5 di sini berkata bahwa berbahagialah orang yang mendekat orang yang engkau kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, baikmu yang kudus. Jadi di sini dalam firman Tuhan berkata bahwa orang yang dipilih Allah itu akan berbahagia di dalam pelataran rumah Tuhan. Jadi sama halnya ketika kita di sini ilustrasinya bahwa sama halnya ketika kita mau melamar kerja, kita harus melengkapi suatu persyaratan yang diberikan kepada perusahaan tersebut. Ketika di dalam perusahaan itu mereka memiliki kriteria khusus. Bisa saja banyak yang mengajukan lamaran, tetapi sedikit yang memenuhi kriteria di dalam satu perusahaan itu. Sama halnya kayak kita di sini di tempat ini. Banyak sekali teman-teman, saudara-saudara kita yang ingin di sini, tetapi kita adalah orang-orang salah satu sosok yang memang dipilih Allah sehingga kita bisa dapat di tempat ini yang memang untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Dan begitu juga halnya juga Allah memilih seseorang itu, orang itu karena Allah melihat bahwa orang itu hidup dalam perkenanan Tuhan, sebab menjaga perilaku dan yang menyimpan dari kebenaran Allah. Maka di situ Allah melihat bahwa orang itu tulus dan Tuhan Allah sendiri yang telah memilih dan Dia sudah merancangkan kita dunia dijadikan. Jadi walaupun kita punya rencana di luar sana, banyak rencana kita ingin ke tempat lain, tetapi kalau Allah sudah memilih kita untuk di tempat ini, mau tidak mau kita pasti dipilih di sini. Saudara-saudari sedikit cerita bahwa saya waktu saya tamat SMA itu 2015. Di situ awal saya tamat, saya itu bercita-cita jadi pertama saya mengikuti tes Polwan. Di situ saya udah tembus, udah istilahnya kayak pantauhir terakhir. Di situ nggak tahu kenapa ya, pada saat besoknya mau tes terakhir, saya tiba-tiba sakit. Di dalam pantauhir terakhir kan itu pengecekan semua data-data, berkas-berkas, bahwa kalau semua udah clear berarti kita udah tunggu. Tetapi kenapa pada saat terakhir dari awal-awal pas tes kesehatan atau apapun saya tembus, tetapi kenapa pas pantauhir terakhir di bulan data saya tidak tembus? Dan di situ saya mulai kecewa, saya tidak mau ikut tes lagi. Di tahun yang berikutnya saya mengikuti tes lagi, tes KOWAT, Komando Militer Wanita. Di situ saya udah tes, udah tembus. Terus pada saat itu disuruh berangkat, dan enggak tahu kenapa di situ pada saat itu mama saya mau ajak saya berangkat, cuma sekedar jalan-jalan. Padahal saya udah tes sampai titik terakhir, udah mau berangkat. Entah kenapa saya menolak pekerjaan itu, dan saya tidak tahu bahwa mungkin jalan Tuhan sudah mau memilih saya, meskipun saya tahu kalau pada saat itu saya menerima setiap pekerjaan atau kesempatan pada saat itu, mungkin saya tidak ada di tempat ini, saya sudah bekerja, tetapi saya yakin bahwa memang Tuhan Allah telah memilih saya di tempat ini untuk perpanjangan tangan Tuhan. Banyak di keluarga kami yang ingin menjadi hamba Tuhan, tetapi saya heran di dalam keluarga kami anak seperti saya mau dibilang kepala batu,
tapi kenapa Tuhan mau memilih saya? Dan di sini saya percaya bahwa bukan secara kebetulan Allah untuk memilih saya, bahkan saudara-saudari di tempat ini. Jika Allah telah memilih kita, dan di situ Tuhan sudah merancangkan jalan kebenaran, jalan damai sejahtera untuk kita. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan berbicara di sini juga tadi kata memilih, dan di sini juga saudara-saudari yang dikasih Tuhan berbicara tentang kata kudus, ya, hidup kudus dan tak bercacat. Di sini kata kudus itu adalah suci, mulia, tak bercacat. Seperti kita bisa lihat di dalam Efesus 1 ayat 4. Kata kudus dalam bahasa Yunani hagios, yaitu kudus, suci. Dalam konteks ini tidak boleh ditunjukkan kepada siapa saja, tetapi kepada orang yang sudah dikategorikan orang kudus, seperti jemaat di Efesus. Jadi dalam kitab Efesus ini memang dituliskan surat ini untuk jemaat yang ada di Efesus. Oke. Dan di sini maksud Paulus bagi jemaat di Efesus, contohnya surat ini ditunjukkan kepada majelis-majelis, penatua-penatua dan diaken-diaken pada saat itu yang melayani di Efesus. Jadi dalam ayat sebelumnya sudah menjelaskan surat Paulus kepada orang-orang kudus di Efesus. Jadi saudara-saudari, apa itu kudus? Yaitu berkat bagi orang pilihan yang dipanggil untuk hidup dan membahagiakan dan memuliakan Kristus selama mereka hidup. Di sini Rasul Paulus menulis surat ini menunjukkan bahwa kudus itu milik Allah, yaitu mereka yang benar-benar percaya dan dipilih Allah, ditabiskan untuk menjadi pelayan Tuhan. Seperti kita di sini, kita bisa dikategorikan orang-orang kudus karena kita dipilih menjadi para hambanya untuk memimpin memimpin jemaat-jemaat. Jadi kata kudus ini bersifat khusus. Saya melihat dalam bahasa Yunani itu kata kudus hagios itu tidak ditunjukkan untuk sembarang orang, tetapi untuk majelis-majelis, penatua, diaken-diaken yang melayani di gereja seperti kita sebagai calon hamba Tuhan. Sebenarnya kalau mau bilang kata kudus, setiap manusia itu saya berkata bahwa tidak ada manusia yang kudus, hanya Tuhan yang kudus. Tetapi kita bagaimana berusaha hidup di dalam kekudusan. Jadi mari kita hidup mencari hadirat Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Bahwa kalau berbicara tentang kudus, hanya Allah saja yang kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadi dalam firman Tuhan ini memberitahukan kita bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan itu adalah sungguh berkat dan anugerah yang luar biasa bahwa Allah telah memilih kita sebagai pewaris kerajaan Allah. Maka kita dipilih dari sekian banyak orang di luar sana. Banyak orang yang ingin sekali di tempat ini atau menjadi hambanya, ingin melayani Tuhan, tetapi pada saat ini kondisi mereka tidak memungkinkan. Ada yang mungkin sakit, lumpuh, mereka tidak memiliki kesempatan. Kita bersyukur bahwa Allah sendiri yang telah memilih kita di tempat ini untuk menjadi hambanya, untuk melayani sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Saudara-saudari, ayat ini sangat memberkati saya bahwa sebenarnya saya sih lebih terpanggil bukan untuk menjadi seorang gembala, tapi saya lebih terpanggil untuk menjadi seorang penginjil, menyebarkan kabar kebenaran firman Tuhan. Saya tidak, karena saya merasa bahwa ketika Allah telah memilih saya, maka tugas saya untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan bukan hanya untuk satu wadah tempat, satu gereja, tetapi saya menjadi berkat. Saya kemana-mana saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang belum tersentuh akan kebenaran firman Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di sini ketika kita dipilih, kita dituntut untuk hidup tak bercacat di hadapan Allah. Kita melakukan apa yang terbaik untuk Allah. Dan di sini kita sebagai calon hamba Tuhan, mari
mari kita pergunakan anugerah yang sangat besar, anugerah yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Mari kita pergunakan secara baik, sehingga itu tidak sia-sia. Apapun yang Tuhan berikan adalah kesempatan untuk kita. Di sini juga saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa dari sekian banyak orang di luar sana, kita adalah orang yang terpilih. Maka itu kita dituntut hidup kudus dan tak bercacat. Di sini kita sebagai orang atau calon hambanya, sebagai perpanjangan tangan Allah, maka kita dituntut untuk hidup kudus, tak bercacat. Artinya maka kita sebagai hamba Tuhan di tempat ini bukan hanya kebetulan. Kita bukan hanya kebetulan di tempat ini, namun semua itu atas rencana Tuhan sebagai pilihan Allah yang mau dipakai Allah. Maka itu mari kita lakukan anugerah kesempatan yang diberikan Allah untuk kita untuk melakukan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan. Mari kita buka, saya mengajak teman-teman semua, kita akan membuka dari Matius 28. Kita akan membaca Matius 28 ayat 19 dan 20. Saudara-saudari, sebelum kita membaca, di sini kita sebagai calon hamba Tuhan, tugas utama kita adalah seperti yang ada di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Kita akan membacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu jadilah